Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024. Sejumlah pasal dinilai mengundang kontroversi, di antaranya jabatan kepala desa bisa mencapai 16 tahun atau 2 periode. Selain dapat menjabat 2 periode, Undang-Undang Desa juga mengatur para kepala desa berhak mendapatkan penghasilan bulanan, tunjangan hingga penerimaan lainnya yang sah, termasuk tunjangan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Mereka juga akan mendapatkan uang pensiun. Namun terkait dengan perpanjangan masa jabatan dan alokasi dana desa dinilai berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masyarakat pun perlu melakukan pengawasan ketat agar tidak ada penyelewengan yang dilakukan kepala desa. Apakah Undang-Undang Desa patut diduga sebagai bagian dari pilkada yang sebentar lagi menjadi hajatan nasional? Ya, kita akan membahasnya ya terkait dengan Undang-Undang Desa yang baru diteken oleh Presiden Jokowi yang ada pro kontra, ada yang melihat itu ada sebuah aksi balas budi, atau juga melihat memang ada kebutuhan dari masyarakat desa. Namun pihak desa menegaskan bahwa undang-undang itu lebih kepada sebuah kebutuhan untuk dapat mengelola desa dengan waktu yang lebih cukup. Kita akan diskusikan pada malam hari bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Ada Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa. Juga ada Wakil Ketua Umum DPP Abdesi, Pak Sunan Bukhari. Dan juga ada pengamat kebijakan publik dari Pak Agus Pambagio. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Baik. Kita mulai dulu dari perwakilan Kementerian Desa ya, dan juga daerah tertinggal. Apa yang kemudian ditanggapi oleh Kemendes setelah kemudian Pak Jokowi menekan perubahan undang-undang desa ini? Apakah memang ada kebutuhannya kalau Kemendes melihat sampai sejauh itu? Ya sebetulnya memang ini kan sudah 10 tahun Pak. Dan lazimnya ya undang-undang 10 tahun ya memang perlu ada hal-hal yang bisa diperbaiki. Syukurlah pada tanggal 25 April itu Undang-Undang 3 2024 yang isinya revisi kedua dari Undang-Undang Desa sudah diundangkan. Satu hal yang penting di sini, yang pertama asas dari Undang-Undang Desa tetap sama. Dan asas yang penting yaitu rekognisi dari negara kepada desa. Kedua, subsidiaritas, yaitu wewenang desa berbasis kepada tradisi serta hak asal-usul. Artinya demokratisasi di desa secara filosofis tetap berjalan. Yang kedua juga pasal mengenai kedudukan desa tetap sama, tidak ada perubahan. Sehingga ya relatif dari sisi landasan filosofis tidak ada yang berubah sih di undang-undang ini. Memang malah ada tambahan yaitu rekognisi untuk desa yang ada di dalam hutan lindung maupun yang ada di dalam perkebunan. Yang selama ini mendapatkan dana desa misalnya begitu, tapi tidak bisa dibelanjakan karena daerahnya nggak termasuk wilayah yang dimiliki oleh desa itu. Itu tidak sedikit, ada 3.232 desa yang di sana ada 3,12 juta warga. Jadi revisi ini menyelamatkan 3,12 juta warga yang ada di desa-desa tersebut, gitu. Jadi secara umum tentu saja ada aspek positif, penguatan rekognisi gitu. Kalau yang pro kontra nanti kita bisa diskusikan karena semua ada alasan dan ada fakta-faktanya. Gitu. Baik, Pak Ivanovic Agusta ya, Kapus Datin Kementerian PDT. Jadi banyak hal yang positif tapi juga ada yang pro kontra. Tapi secara substansi, apakah Anda atau Kemendes juga melihat ada kebutuhan ya untuk kemudian mengubah ini dengan ada sejumlah perubahan terutama pada penambahan dana, kemudian ada dana pensiun dan lain-lain itu? Ya memang kalau kita lihat diktum menimbang, sebetulnya yang berubah dari legal sebelumnya adalah karena di Undang-Undang Cipta Kerja itu menegaskan badan hukum baru di Indonesia yang bernama BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. Sebetulnya
di sana demikian. Tapi memang sebagian besar pasal yang berubah berkaitan dengan pemerintahan desa ketimbang soal pembangunan dan BUMDesa itu. Tapi memang pasal itu ya sesuai dengan kebutuhan dari desa itu sendiri ya. Karena di dalamnya misalnya tadi berkaitan dengan daulat dari warga desa, sebetulnya sekarang dalam revisi undang-undang ini itu nanti laporan dari kepala desa itu dimulai dengan laporan kepada warga desa dalam musyawarah desa. Baru kemudian kepada badan permusyawaratan desa dan terakhir kepada bupati dan wali kota. Jadi posisi warga memang kemudian di sini lebih ditegaskan. Juga minimal 30% dari anggota BPD sekarang diwajibkan harus perempuan. Jadi ada afirmasi perempuan yang ditegaskan di dalam revisi undang-undang ini. Oke. Kalau tadi tentang masa jabatan menjadi 8 tahun, itu sebetulnya juga faktualnya begini, Mas. 68% selama undang-undang desa ini dijalankan, itu yang mencapai jabatan periode pertama kepala desa itu 68%. Yang mencapai periode kedua itu ada 24% kepala desa gitu. Jadi sebetulnya ada hal yang sifatnya rasional ketika para kepala desa itu menyampaikan 8 tahun kali 2 ya. Maksimal 2 tahun. Tapi sebetulnya 68% kepala desa kita itu menjabat pada periode pertama. Yang 24% baru sampai periode kedua. Total semuanya 92%. Jadi ini memang sesuai kebutuhan kepala desa. Sebelum saya ke Pak Sunar, saya minta pendapatnya Pak Agus terlebih dahulu ya. Pak Agus, Pak Bagio, apa sih yang Anda lihat dari perubahan undang-undang desa ini? Kalau tadi Pak Ivan mengatakan ini ada banyak hal yang positif dan juga ada pertimbangan rasional soal menjadi 8 tahun, akhirnya bisa jadi 16 tahun maksimal begitu ya. Anda melihat ini titik tekannya apakah memang untuk kepentingan masyarakat desa atau ini ada titik tekannya lebih besar ke unsur politiknya sebetulnya Pak Agus? Ya begini, kita itu kan pandai membuat peraturan tapi tidak pandai menjalankannya. Nah saya pengen tahu setelah 6 tahun itu evaluasinya apa. Karena 8 tahun itu lama. Dan Anda tahu kemarin pemilu pun kan kepala desa di-drive oleh aparat gitu ya. Nah apakah itu menjadi balas budi? Anda perkirakan sendiri. Nah 8 tahun itu kan mana minta 5 miliar ya per bulan, per tahun ya. Dan 5 miliar itu saya ragu bahwa itu akan dipakai. 1-2 miliar saja kan banyak yang tidak tercapai. Dan sebetulnya banyak catatan bahwa dana itu hilang entah kemana. Sudah jalan, sudah bagus semua, dibikinlah trotoar pakai ubin marmer atau ubin porselen gitu-gitu. Jadi arahnya itu tidak jelas. Badan yang mengevaluasi siapa. Jadi saya pikir ya kalau gitu tidak negara di konstitusi dirubah saja menjadi kerajaan Nusantara Indonesia atau bagaimana. Jangan Republik Kesatuan karena ini demokrasinya menjadi turun menurut saya. Jadi saya pengen tahu kenapa itu dirubah, alasan utamanya apa. Apakah memang 6 tahun kurang perform? Saya nggak yakin juga. Dan kalau soal pensiun dan sebagainya kan mereka PNS kan. PNS bukan kepala desa itu karena kebanyakan dari IPDN atau dari apa yang saya kenal di desa-desa yang saya sering keluar masuk, mereka lulusan IPDN. Itu saja. Apa sih Pak Agus yang Anda khawatirkan dari perubahan dana desa, perubahan undang-undang desa ini? Tidak sedikit kemudian yang mengkhawatirkan ini soal KKN lah dan lain-lain. Itukah juga menjadi concern Anda atau ada hal yang lain? Itu budaya Indonesia kan begitu. Semakin besar dana yang diberikan itu tidak semakin maju tetapi semakin bocor di jalan. Nah saya khawatir itu. 5 miliar itu banyak. Ya kan, desa mau diapakan lagi? Apakah semua rata mendapatkan 5 miliar? Kalau desa yang sudah maju, di situ ada BUMN yang membantu kan sudah rapi semua. Itu untuk apa 5 miliar? Dan itu klarifikasi itu mesti jelas. Sekali lagi yang 6 bulan itu jeleknya di mana? Yang menjadi persoalan lalu dirubah menjadi tadinya mau 9 sekarang jadi 8 kali 2 16. Itu kan seperti zaman VOC dulu jangan-jangan.
kepala desa ya turun-temurun. Itu kan yang menjadi persoalan. Dan saya sih tidak heran, karena yang di atas juga turun-temurun, pasti di bawahnya juga ikut turun-temurun kan. Oke, Pak Sunan, sebagai perwakilan Abdesi, apa tanggapan Anda? Apakah ini kemudian ada unsur politik balas budi yang tadi juga dipertanyakan oleh Pak Agus, kita tidak tahu, tapi kebutuhannya apa sih perubahan ini? Ya, terima kasih. Terkait dengan asumsi-asumsi publik, pendapat publik, ya kan, ya kami menerima. Tapi yang pasti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu sudah disahkan tentang desa. Dan kami taat asas, kita akan laksanakan, tetap kawal, dan nanti juga akan ditindaklanjuti kan PP kan, peraturan pemerintah dan turunannya. Itu. Jadi kalau tadi ada pandangan-pandangan ya, seperti dari Pak Ivanovic. Nah itu bagus kan, bahwa memang yang kita perjuangkan ini rekognisi pusat untuk desa dan subsidiaritas dari desa itu sendiri sebagai bagian dari otonomi desa, kewenangan desa yang selama ini ya kan itu belum mengalami yang namanya subsidiaritas, hanya bahasa saja formal, tapi pelaksanaan di lapangan tidak. Contoh nih, mandatori bupati ya kan terhadap kebijakan kepala desa misalnya, titip program dan sebagainya. Terus pengelolaan 70% pengaturan oleh pusat, 30 oleh desa ya kan. Nah, ini kita balik sekarang. Jadi 30 pusat, 70 kewenangan desa melalui musyawarah desa kan. Adapun pandangan dari Pak Agus ya kami hargai. Ini bentuk sebagai pengawasan dari masyarakat bahwa dengan adanya perubahan undang-undang desa ini kita semua diharapkan desa itu menjadi pusat peradaban di masa yang akan datang. Karena membangun Indonesia ini tentu adalah dengan menguatkan posisi desa itu. Oleh karena itu, ketika misalnya kepala desa kan memperjuangkan jabatan 8 tahun, ini ada korelasinya. Kenapa? Kita menghindari yang namanya gesekan politis, gesekan sosial pasca pilkades. 6 tahun itu tidak selesai. Itu. Kan 6 tahun itu tidak cukup waktu untuk menyelesaikan konflik sosial, gesekan sosial, kecemburuan sosial yang terjadi antar calon, antar pendukung. Satu itu. Yang kedua adalah kan stabilitas, kan keamanan di desa. Ini juga perlu waktu sehingga tidak terdegradasi oleh kepentingan pemilihan umum misalnya seperti itu. Kalau jabatan kepala desa itu 8 tahun. Terus terkait dengan anggaran, kenapa kami minta penganggaran itu naik? Ya tentu dengan adanya penganggaran yang naik kan kesejahteraan masyarakat desa, terus infrastruktur desa, ekonomi desa ini diharapkan bisa tumbuh dan berkembang lebih cepat itu. Terus terkait dengan pengawasan, ya tentu saja pengawasan itu harus terus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa ini. Kan tidak hanya kepala desa, kan ada juga kepala daerah. Kalau kita bicara konteks kan di dalam penyimpangan dana, kita memiliki data bahwa dari 75.000 desa itu kan termonitor sekitar angkanya 600 sampai 800-an kepala desa yang tersangkut masalah pidana terkait pengelolaan dana desa. Baik, Pak Sunan. Jadi menurut hemat kami ya kan beri kesempatan, beri ruang kepada kepala desa kan untuk membuktikan bahwa pemimpin desa itu banyak yang bagus. Kan adapun kalau ada penyimpangan itu oknum, semua institusi lembaga pasti ada oknum di dalamnya. Jadi tidak bisa di generalisasi, kalau orang Jawa bilang digebyah-uyah bahwa semuanya itu tidak baik. Terima kasih. Ya, tidak bisa dipukul rata begitu ya Pak Sunan. Tapi memang seberapa parah kondisinya? Anda mengatakan
pasca Pilkades itu gesekan sosialnya butuh waktu lebih dari 6 tahun begitu. Ini bahkan lebih dibanding Pilpres sih. Pilpres itu kan 5 tahun begitu. Ini 6 tahun belum cukup, butuh waktu sampai 8 tahun. Iya. Kalau kita lihat kasus-kasus yang ada di beberapa daerah ya, daerah yang dengan karakter masyarakat lebih sedikit keras, itu sampai terjadi pertumpahan darah, gitu loh, antar pendukung. Nah, menyembuhkan luka-luka sosial, gesekan-gesekan sosial ini 6 tahun nggak cukup waktunya, kan? Oleh karena itu, maka kepala desa meminta agar waktu ini ditambah durasinya. Supaya apa? Supaya gesekan sosial itu lebih diminimalisir. Kalau tadi ada pertanyaan bahwa revisi undang-undang ini adalah bagian dari bargaining politik, Pak, kami tegaskan bahwa kepala desa itu jabatan publik, jabatan politik. Jadi ketika gesekan-gesekan tadi disampaikan bahwa kepala desa itu lahir dari PDN, itu keliru, Pak. Kami ini masyarakat murni, sipil. Kan tidak ada urusan dengan IPDN. Kalau IPDN itu camat biasanya atau lurah yang ditunjuk oleh camat atau wali kota. Gitu. Terima kasih. Jadi Anda membantah kalau ini adalah bentuk politik balas budi ya. Pak Agus, bisakah kita terima alasan-alasan yang tadi disampaikan Pak Sunan ya, perpanjangan menjadi 8 tahun karena kemudian ekses sosial. Kemudian ada soal kesejahteraan, dana yang sebelumnya sekarang kemudian menjadi lebih besar. Apa yang Anda lihat dari situ? Ya, tentu soal gesekan sosial itu biasa. Dan itu tugas kepala desa memang untuk merukunkan. Soal waktu sampai kapanpun suatu masalah kalau tidak diselesaikan dengan baik akan terus. Nah, soal politik juga, saya sering pertanyakan ketika menjelang pemilu. Mengapa kepala desa dikumpulkan oleh Kapolda? Beberapa daerah saya sendiri. Nah, semacam ini kan buat masyarakat yang tidak tersentuh berhubungan langsung dengan kepala desa kan tentu bertanya, oh gitu ya. Oh pantas, jadi bau politiknya juga kental. Sehingga begitu selesai, sukses, ya pasti diluruskan undang-undang. Itu biasa. Itu persoalan politik biasa di seluruh dunia ya begitu. Nah tapi kan itu menjadi pertanyaan juga. Kenapa bisa begitu? Ya karena kalau soal tadi saya sebutkan IPDN, 2 kepala desa yang saya kenal di daerah Jawa Tengah itu lulusan IPDN. Dia 2 kali dipilih. Nah jadi maksud saya, siapapun dia, kita ini negara indeks korupsinya sangat tinggi. Dan itu yang saya khawatirkan. Ya kan? Sudah banyak lah. Dan saya tidak ingin ada kepala desa yang nambah nanti listnya ada di Gedung Bundar maupun di Kejati maupun di mana-mana. Ini yang saya akan sangat prihatin kita itu nanti terjadi. Siapa yang mengawasi semuanya? Kepala desa dekat dengan masyarakat, di masyarakat juga ada ormas, tentu dinamika politiknya juga sangat tinggi. Nah ini bagaimana mengawasinya? Bagaimana ini? Saya kemarin waktu sempat diajak diskusi dengan kawan KPK, sekarang kita kan yang diincar hanya bupati, wali kota. Nanti bisa-bisa sampai kepala desa, apalagi ada tambahan biaya yang cukup tinggi. Ini yang saya pesan hati-hati, karena budaya kita itu oknum korupsi kita sangat tinggi. Itu saja. Pak Ivanovic, bagaimana pengawasannya? Mungkin ini juga ada bagian dari Kemendeska di situ soal, karena tidak bisa kita juga menutup mata soal kasus-kasus ya, kepala desa penyelewengan itu di kasus yang kemudian diurus oleh KPK, oleh BPK. Meskipun tadi Pak Sunan katakan itu oknum, tapi itu ada. Dengan nambah lagi anggarannya, mungkin potensi itu semakin besar, Pak Ivan. Jadi ada 2 sumber informasi mengenai korupsi, Mas. Ada dari KPK, di sana ada Jaga Desa. Tapi yang sering sampai ke publik itu dari ICW, Indonesian Corruption Watch itu. Nah, dari ICW ini ada data dari tahun 2016 sampai 2023. Kalau kita lihat itu misalnya yang paling lama di 2019 misalnya, itu ada 45 desa yang menjadi masuk ya, terperangkap untuk korupsi dari 74.953 desa. Jadi 0,06%. Ya. Di tahun berikutnya 132 itu 0,18%, yang 2022 ada 174
dari 74.961 desa itu 0,23%. Jadi memang 0, realnya yang korupsi memang 0, termasuk jumlah dana yang dikorupsi. Kalau kita bandingkan kepala desa yang di tahun yang sama memajukan desanya menjadi desa maju dan mandiri ya, desa baru yang menjadi maju dan mandiri. Pada saat 0,06 kepala desa korupsi, 87% kepala desa itu meningkat dari desa berkembang menjadi desa maju dan mandiri. Pada waktu 0,23% kepala desa korupsi di tahun 2022, 42% kepala desa yang lain itu sedang meningkatkan desanya menjadi maju dan mandiri. Jadi kira-kira korupsi memang ada. Dan memang jumlahnya ya kecil, tapi diskursnya, wacananya memang besar. Dibandingkan dengan jumlah kepala desa yang membantu meningkatkan desanya tadi itu. Dan sesuai aturan dari Pak Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, saat ini itu 97% APBDes itu dipancang di tempat-tempat strategis di desa. Jadi setiap warga desa maupun siapapun yang masuk ke desa itu pasti melihat APBDes tersebut gitu. Jadi 97% berwujud baliho, 95% di papan pengumuman, 33% di web desa. Jadi transparansinya seperti itu. Oke, baik Pak Sunan. Bahkan kalau disampaikan Pak Agus tadi, ya. Ya silakan Pak Ivan dilanjutkan. Oh iya, di revisi Undang-Undang Desa ini ada pasal 56 itu yang di situ nanti akan bisa masuk reformasi birokrasi desa. Di situ dibuka peluang itu. Dan di pasal yang lain itu dipastikan bahwa hasil laporan kepala desa sesuai revisi undang-undang ini akan diaudit oleh BPKP di kantor setempat gitu. Jadi ada tambahan proses transparansi dan akuntabilitas sih yang dibuka dari revisi Undang-Undang Desa ini. Mungkin sedikit koreksi supaya tidak bias antara desa dan kelurahan. Jumlah desa di Indonesia saat ini 75.265 desa dan kelurahan itu 8.000 sekian. Yang diangkat, yang PNS itu pasti lurah. Tapi kalau kepala desa itu ya pasti bukan PNS. Gitu. Oke, ya itu baik. Aja, Mas. Ya, Terima kasih. Saya terakhir ke Pak Sunan dan juga Pak Agus, ke Pak Sunan terlebih dahulu. Sekarang tentu pembuktiannya bagaimana kemudian ini memang betul-betul bisa dibuktikan bukan karena motif politik ya, politik balas jasa lah atau kemudian kepentingan pilkada dan lain-lain, dan memastikan bahwa dengan perubahan dana ini yang lebih besar ini memang tidak digunakan sebagai untuk mementingkan kepentingan pribadi begitu atau kelompok tertentu saja. Pak Sunan, dari Abdesi pengawasannya atau memastikan itu bagaimana? Oke, baik. Pak Sunan tampaknya keluar. Kita akan coba. Halo Pak Sunan. Pak Sunan bisa mendengar Pak? Oke, tampaknya masih berusaha untuk bergabung. Pak Sunan, halo Pak. Oh ya. Ya. Ya, gimana Pak? Ya, Pak Sunan, sekarang tentu bagaimana membuktikan bahwa tidak ada unsur politik ya, kepentingan politik atau politik balas jasa, kepentingan pilkada dan lain-lain begitu dalam dibalik perubahan dana desa, perubahan undang-undang desa ini, dan juga memastikan bahwa tidak ada oknum-oknum yang akan menggunakan ini sebagai kepentingan pribadi, tapi memang betul-betul anggaran ditambah ini untuk kepentingan desa. Ya, terima kasih Pak. Pada prinsipnya, menurut hemat kami, ya kan, revisi Undang-Undang Desa ini menjadi cikal bakal, kan, tonggak sejarah baru dalam rangka menciptakan peradaban Indonesia di masa depan. Indonesia emas di 45. Dan kalau ini dikait-kaitkan sebagai bagian dari bargaining politik, ya tentu kami tidak sepakat. Dan
Karena pada kenyataannya tidak ada bargaining politik dengan pihak-pihak yang terkait. Kami perjuangkan revisi undang-undang ini hampir 2 tahun dengan berdarah-darah. Tetapi kalau ditanyakan bahwa akses dari undang-undang desa ini ada semacam gerakan politis, ya wajar. Kan sudah saya sebutkan, kepala desa ini jabatan publik, jabatan politik. Tentu mereka kan akan melakukan gerakan politis yang taktis. Untuk kepentingan apa? Ya untuk kepentingan desa. Itu sesuatu yang wajar dan itu lumrah saja gitu yang terjadi. Kecuali kepala desa itu PNS, baru tidak boleh berpolitik. Karena kepala desa ini jabatan publik, jabatan politik, ya tentu kepala desa ini dengan strateginya kan menggolkan gerakannya ya dengan gerakan-gerakan yang berbau politis. Seperti itu. Tapi jangan sampai kemudian gerakan-gerakan politik ini bukan untuk kepentingan desanya juga, Pak, tapi kepentingan pribadi misalnya. Itu bagaimana memastikan soal itu? Adakah jaminan di dunia ini segala sesuatunya menjadi ideal? Tidak ada. Siapapun itu, kan sesuatu yang ideal itu hanya boleh terjadi, ya kan, yang sudah ditetapkan Tuhan. Kalau dibuat manusia, tidak ada yang ideal. Semuanya proporsional, sesuai situasi dan kondisinya. Jadi tidak ada jaminan kepentingan pribadi di situ bermain, ya kan, kepentingan individu di situ bermain. Tapi yang jelas, arus besarnya adalah bahwa revisi Undang-Undang Desa ini adalah untuk kemajuan, kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Dan ini akan kita buktikan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sampai terwujudnya Indonesia Emas itu. Oke. Pak Agus, bagaimanapun suka tidak suka sudah diteken oleh Pak Jokowi, artinya bagaimana ini agar kemudian tidak ada penyimpangan, tidak digunakan untuk kepentingan politik, penguatan pengawasan kah atau apa? Karena tadi Pak Sunan tegaskan memang kepala desa ini kan jabatan publik, bukan jabatan seperti lurah, seperti camat gitu. Iya, sekali lagi saya concernnya soal dana ya. Karena begini, tadi sudah disebutkan desa maju, desa tengah maju dan seterusnya. Itu sama dapatnya 5M. Kalau dia sudah sejahtera, sudah apa kan tentu harus dilihat lagi, direview apa betul dia masih butuh dana sebesar itu. Goals-nya apa? Dia BUMDes-nya ada. Terus masih mau dibantu juga, kan bisa pakai yang lainnya. Belum lagi nanti ada makan gratis siang itu. Itu jumlahnya sekian triliun. Itu kan bisa juga dikurangi. Jadi semua itu saya hanya concern bahwa korupsi kita tuh tinggi sekali. Apapun bentuknya, apapun jabatannya. Nah bagaimana caranya mau itu? Sehingga pengawasan pelaksanaan ini ya harus dilakukan. Undang-undang sudah diketok, silakan. Tetapi bagaimana jalannya? Kita akan review sama-sama. Saya sering ke daerah ya, saya akan mampir juga lihat sambil beberapa saya kenal baik, saya akan tanya bagaimana ini menurut Anda dan seterusnya. Itulah pengawasannya harus dari kita semua. Nggak bisa, tetapi teman-kawan ICW juga bikin, ya silahkan saja. Tapi intinya saya hanya concern bahwa dana APBN itu jangan dibuat foya-foya. Karena ya begitu tadi, udah maju tapi masih dikasih sama jumlahnya dengan yang masih terbelakang. Harusnya masih terbelakang itulah yang harus dibimbing, diawasi, dan disupport oleh APBN. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus, Pak Sunan, Pak Ivanovic untuk pembahasannya. Mari kita awasi bersama ya Pak Agus ya, bagaimana kemudian soal penggunaan dana desa yang baru ini juga undang-undang desa yang baru. Tapi terima kasih banyak diskusinya. Terima kasih Bapak-Bapak. Selamat malam.